Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati forum komunikasi pimpinan daerah, para pemimpin kita, ulil amri kita, yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Bapak Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi 7 DPR Pusat. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, sapu kaki, siram kaki, basuh kaki sampai mata kaki. Dan saya yakin semua yang hadir di sini sudah salat Isya semua, betul? Jadi kami ketika mau berangkat dari hotel, jangan berangkat dulu Ustaz, karena jamaah di stadion sedang salat Isya. Ustaz tak salat Isya? Enggak, karena kami jamaah takdim dengan maghrib. Zahirnya sudah bersih. Orang Islam orang yang paling bersih dan paling suci di atas dunia, betul? Dari mana? Ini apologi saja Ustaz Somad ini mengatakan orang kita paling suci. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur di waktu malam, lalu kemudian nampak tempat air, fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam tempat air. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kamu tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Tengok, artinya apa? Cuci tangan dulu. Berapa kali orang Islam cuci tangan sehari semalam? Minimal 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya pergi ke rumah sakit, di pintu lift ada tulisan gambar tangan, banner gambar tangan 5, ada tulisan cuci aku dong. Kenapa kata dia cuci aku dong? Katanya dari kelingking ini keluar keringat, dari jari manis keluar keringat, dari jari tengah keluar keringat, dari telunjuk keluar keringat, dari jempol keluar keringat, dari sini keluar keringat menyebabkan penyakit demam, dari sini keluar keringat menyebabkan penyakit batuk, dari sini keluar keringat menyebabkan penyakit tipoid, dari sini. Jadi katanya ini banyak keringat, mesti dicuci. Makanya orang-orang kaya yang hebat-hebat naik pesawat, tiket eksekutif, bisnis kelas, begitu sampai ke atas datang pramugari memberikan sapu tangan basah, berasap, hangat untuk lap tangan. Yang pertama kali naik disangkanya roti dikunyah. Untuk lap tangan. Ini tangan tidak boleh mengusap pisau silet. Pisau silet kalau diusap pakai ujung jari cepat berkarat. Kenapa? Karena ada zat asam. Maka harus sering-sering cuci tangan. Nah, siapa di dunia ini yang paling banyak cuci tangan kecuali orang Islam? Cuci tangan. Dia mengajarkan sekarang hari cuci tangan. Bahkan ibu mungkin ingat kemarin anaknya minta belikan sabun sama gayung. Ma,
belikan gayung sama sabun, kata ibu guru besok bawa sekolah. Kenapa? Karena besok hari cuci tangan sedunia. Sekarang baru tahu manfaat cuci tangan. Nanti 20 tahun lagi baru mereka buat namanya Hari Cebok Internasional. Sekarang makin hebat hotel, makin tak ada air. Hotel bintang 3 ada keran, ada ember. Hotel bintang 4 mulai tak ada keran. Hotel bintang 5 tisu saja lagi. Makanya ada salah seorang budayawan dari tempat tinggal saya, Riau. Dia selalu diundang seminar internasional di Malaysia, di Brunei, di Kuala Lumpur, di Eropa, di Australia. Kemana-mana kalau dia pergi, dalam kopernya ada gayung. Karena nanti mungkin tinggal di hotel bintang 5, tak ada tempat gayung. Dia khawatir. Begitulah umat Islam ini diajarkan suci. Saya tak mengatakan agama lain kotor jorok. Nah, saya hanya sedang bercerita tentang ajaran Islam di tengah umat Islam, bahwa dia suci, bersih. Kalau mau tobat, mandi, tobat, bergelimang dosa. Bagaimana supaya bersih, Pak Ustaz? Mandi. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah buat dosa. Bagaimana cara membersihkan diri? Summa yatatahhar, mandi taubat. Gimana mandi taubat, Pak Ustaz? Macam mandi wajib, basah semua. Gimana mandi wajib, Pak Ustaz? Kau udah anak 3 tak tahu mandi wajib. Basah semua. Jadi kalau kita mandi basah semua itu yang mana duluan basah, Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau di kamar mandi kaki duluan, kalau salto ke sungai kepala duluan. Apakah kalau kita mandi taubat itu bersih dosa kita semuanya? Ya, hilang dosa kita, hilang. Apalagi kalau di tengah sungai mandinya, jangankan dosanya, orang hilang sekali. Sudah mandi, habis itu salat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kalau bisa menangis meneteskan air mata bagus. Bapak-bapak bangun tengah malam, mandi, sholat sunat taubat, habis itu beristighfar. Ya Allah, dosaku begitu banyak ya Allah. Saking kuatnya menangis tuh bangun bininya. Abang kenapa? Banyak dosa aku ada. Mana ada dosa kita? Kita dulu abang pinang aku langsung nikah, bukan sama kau. Sebelum kau 29. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu. Siapa yang tak berdosa? Man talaba akhan bil aibin baqiya bil akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Ada yang moto saya dari bawah. Kalau kita dipoto orang, tunjukkan gini. Ini artinya la ilaha illallah. Kalau ibu yang nanya, abang tadi kenapa foto gini? Kau yang pertama dan terakhir. Satu-satu. Kalau kebetulan dia ada di situ, kalau tak ada baru satu. Yang foto gini, pokoknya anak-anak gadis sekarang kalau foto, dia tak tahu ini artinya apa. Jadikan aku yang kedua. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya hanya bisa mengambil gambar panorama, makanya dari saya ambil dari samping panorama, ambil dari samping, jalankan sampai ke ujung. Like and share. Begini orang Padang Sidempuan pengaji.
Mengumpulkan orang zaman sekarang paling payah. Mengumpulkan orang zaman sekarang paling payah. Kalau mau tahu bagaimana payahnya mengumpulkan orang, tanyakan sama Pak Edi Rahmayadi sama Pak Musa Rajeksa. Payah mengumpulkan orang. Kalau mau tahu sulitnya mengumpulkan orang, tanya sama calon-calon anggota legislatif. Susah. Kadang udah dibagi pun kain sarung payah juga. Tapi orang Padang Sidempuan tak ada nampak saya sembako, tak ada bagi-bagi jilbab. Bisa keluar datang melimpah ruah. Idul Adha ramai. Kenapa orang ramai Idul Adha? Buat kupon daging setengah kilo. Malam ini tak ada. Semuanya niatnya Bismillahirrahmanirrahim. La haula la quwata illa billah. Mudah-mudahan semua yang datang malam ini pulang dalam keadaan diampunkan Allah segala dosa-dosa. Yang susah rezekinya dilapangkan, dimudahkan Allah SWT. Yang belum ketemu jodoh dimudahkan Allah jodoh. Yang nyebut amin dia belum nikah. Bukan yang mudah. Ini yang udah nikah pula yang kuat. Amin. Dia tak tahu bini nengok dari samping. Balik dari sini, tahankan. Abang tadi waktu Ustaz bilang jodoh, kenapa dia bilang amin? Tak ada. Tak ada, aku bilang, ini rekamannya. Untuk anak kita. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fisik ini penting, cuci tangan penting, mandi taubat penting. Tapi jangan lupa ada yang lebih penting, bukan sekedar kesucian diri, kesucian badan, tapi kesucian hati. Makanya kata Hakim, jagalah hati. Jangan, saya tak pula bisa nyanyi. Sebetulnya kalau tak mau aja saya coba. Kalau saya coba 2-3 lagu, dan pula balik rekaman. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu. Yang ditengok Allah itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Yang ditengok Allah hati kamu. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi tak mandi. Nanti hari Senin masuk kantor, anak-anak sekolah tak mandi, dipanggil sama guru. Sini, kenapa tak mandi? Allah tak melihat badan kita. Allah hanya melihat hati kita. Sesuailah. Makanya kalau melihat diri di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau sempurnakan fisik tubuhku, maka sempurnakanlah akhlak budi pekertiku. Ada zahir, ada batin. Ada nampak, ada tak nampak. Ada fisika, fisik, ada metafisik. Ada hitam, ada putih. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu mengapa posisi saya di tengah. Saya sengaja di tengah untuk supaya ustaz itu harus berada di posisi tengah. Nanti sengaja pakai tiang. Nanti saya pegang mikrofon, lama saya di sini. Gatal ustaz. Dekat-dekat perempuan aja. Jadi tegak saya di sini lama-lama. Nampaknya saya tak berselera dengan perempuan homo aja. Jadi lebih amannya letakkan di tengah. Maka tak pergi-pergi. Ini harus saya jelaskan dari awal supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua fisiknya sudah bersih, sudah mandi. Tadi mau sholat maghrib isya, sholatnya di stadion. Masya Allah, itu kalau diambil gambar dari drone tadi dari atas, lalu kemudian jangan nampakkan ini, jangan nampakkan Ustaz, ambil dari atas, lalu kemudian upload ke FB.
upload ke FB, buat pertanyaan. Acara apakah ini? A. Ngebor, B. Goyang patah-patah, C. Gergaji, D. Semua salah. Pasti banyak orang yang salah. Dia tak tahu ini adalah contoh orang Padang Sidempuan mendengar pengajian. Kalau diceritakan tak terceritakan. Aku tadi malam pergi ke stadion, orangnya wangi macam semut. Terbayangnya semut. Makanya sekarang lebih hebat. 1000 kata belum tentu bisa mewakili cerita, tapi satu gambar bisa mengungkapkan 10.000 kata. Oleh sebab itu, ambil gambar, like and share. Ambil gambar banyak-banyak. Ambil gambar banyak-banyak, tapi ngambil gambarnya ramai-ramai. Jangan gambar sendiri. Ini banyak juga perempuan mengupload dirinya sendiri. Dipasangnya gambar di FB itu putih. Cuman ada orang yang jeli, tajam matanya, tengoknya, ditanyanya, ini kenapa muka putih tangan hitam? Oleh sebab itu maka foto-foto sendiri jangan diupload. Foto sendiri jangan diupload. Khawatirnya kita foto itu diambil dukun, dibacakannya mantra-mantra. Lupa lagi. Kalau lupa lagi tak apa-apa, lupa makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu foto ramai-ramai oke, baik, tak salah. Ustaz Somad, foto yang lama-lama bagaimana? Sudah kadung berlalu, apa boleh buat? Yang lalu tak dapat diulang kembali, tapi yang akan datang kita perbaiki. Nah, zahirnya sudah, tapi batin harus dibersihkan. Apa penyakit batin yang paling banyak merusak ini Pak Ustaz? Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad itu wa min syarri hasidin. Orang kena penyakit hasad namanya hasidin. Kalau ada kebetulan namanya sama, mohon jangan disinggung. Karena ada juga orang pas mau ngasih nama anak, dibukanya Quran. Mana nama yang paling nampakku nanti itu? Hasidin. Nama, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Nama saya ada dalam Al-Quran. Siapa nama saya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nama kau siapa? Nama aku Tariq Pak. Ada dalam Quran. Was-samaa'i wat-tariq. Nama kau siapa? Abu Lahab. Ada? Tabat syada abi lahabi wa tab. Nama kau siapa? Kiyau. Mana ada? Wah, ya aku ngasih dari Quran. Mana ada? Ini dia. Maliki yaumid. Ada juga. Jadi bukan asal-asal dapat aja. Makanya masukkan anak-anak kita ke sekolah agama supaya asal jangan buka Quran saja, tapi masuk sekolah agama. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, ada satu kawan saya dari Padang Sidempuan ini, sekolah sama-sama kami di Mesir, namanya Jabal Alam Sahna Sujud. Awat dari Mesir, cuman dia hebat dipakai di Gontor, dikirim oleh Gontor sampai ke Mesir, pulang ditampung oleh Gontor. Tahu macam saya, berangkat tak ada yang mengirim, balik tak ada yang jemput. Dia hebat, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya mantap. Pergi dikirim Gontor, balik dijemput Gontor. Kita enggak, begitu diantar balik tak jemput, macam hantu lah. Terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, mati. Alhamdulillah malam ini dipertemukan kita semua. Aku tak pernah mencari engkau, engkau tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Jawabannya so sweet.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapalah Bapak Ibu tadi keluar saya dari hotel, anak-anak kecil keluar dari hotel tadi, anak-anak kecil duduk di depan. Ustaz, Ustaz, dari mana anak kecil ini kenal saya? Umur 5, 3 tahun, 4 tahun. Dari mana kenal? Anak kecil kenal karena emak ayahnya suka nonton ceramah. Itu mah kenal. Kalau tidak mana kenal dia. Pernah saya waktu ceramah datang anak-anak kecil. Ustaz, kok kenal Ustaz? Ceramah Ustaz banyak di HP mama. Ayah kau tahu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tadi pas saya sedang makan di hotel, datang bapak-bapak, Ustaz, ini anak kecil nih rindu. Tadi pas kami makan tadi, Ustaz, tolong pegangkan kepala anak kecil ini 2 orang, sudah demam karena rindu sama Ustaz. Pegang kepalanya, demam anak kecil. Kemarin di UIN datang ibu-ibu, Ustaz Somad, ya boleh besok saya bawa cucu saya. Kenapa? Sedang demam panas menyebut nama Ustaz Somad. Bawa besok. Begitu bawa, saya gendong, saya cium, saya sapu kepalanya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah sampai sekarang yang banyak membawakan ini anak kecil sama nenek-nenek 2. Anak gadis belum ada nih. Berdoa kita mudah-mudahan jangan. Itu yang paling saya khawatirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad badan itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka ujung rambut sampai ujung kaki ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Dalam hati bersemayam benci, dalam hati bersemayam cinta. Maka jangan terlampau benci. Boleh jadi kau benci, lama-lama jadi cinta. Betapa banyak ibu-ibu cerita sama anaknya, aku dulu paling benci sama ayah aku dulu. Asal nengok dia mau muntah. Lama-lama suka, itulah datang dia bilang jadi do re mi fa sol la si do. Jangan terlampau benci karena boleh jadi menjadi cinta. Jangan terlampau cinta, boleh jadi menjadi benci. Betapa banyak hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Maka jangan tumpahkan sumpah serapah, caci maki, jangan tumpahkan aib kita kepada kawan. Boleh jadi besok dia akan membeberkan segalanya. Ini banyak orang kalau sudah sayang habis tumpah, sisakan jurus terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bercerita tentang zahir sudah selesai, khatam kaji. Bersih muka, bersih tangan, bersih kepala, bersih. Orang Islam bersih telinganya. Kenapa? Satu hari basahkan tangan, korek telinga itu. Banyak juga anak kecil saya tengok anak MDA wudhu. Kan begitu, basah kan? 3 kali. Bersih. Ini kadang banyak orang sekarang cantik, tengok telinga sarang Spiderman. Bedaki. Bersih. Kuku tak boleh panjang. Kalau kuku panjang air wudhu tak masuk, tertutup ujung, maka dirasa ujung kuku. Guru sekolah pesantren, periksa kuku. Harus sampai panjang. Saya kalau udah nengok anak gadis kuku panjang. Kuku panjang, gimana cebok? Oleh sebab itu maka kebersihan zahir ini penting.
Saya satu asrama sama orang Afrika 2 tahun. Tak ada mandi. Seminggu sekali, bau walang sakit. Habis main bola tu, apa dia? Oh, kita tak bisa. Kita mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi. Sampai heran dia, kau kok mandi terus gitu. Dia tak tahu kita iklim tropis, hujan pagi, petang, siang, malam. Dulu waktu kecil mandi di sungai, sampai biru bibir menggeletar mandi. Zahir kita sudah selesai insyaAllah, tapi masalah penyakit batin ini yang luar biasa. Dan penyakit yang pertama menyerang adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaihi. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang rumah baru kumat jantung koroner. Menengok orang mobil baru naik diabetes mellitus. Aku Pak Ustaz paling tak tahan nengok dia Pak Ustaz, sakit hatiku. Kenapa? Rumahnya baru. Kalau dia itu pula mobilnya baru, tapi yang paling marah aku sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Aku jangan marah dulu. Dia bini baru karena bini lamanya mati, meninggal dunia. Mudah-mudahan yang bininya meninggal diberi Allah ganti segera insyaallah. Takut ngaminkan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu adalah ibu-ibu sama bapak-bapak pergi undangan. Besok kan hari libur nih. Besok hari Ahad. Undanganlah. Undangan akikah, undangan walimah, undangan pesta. Balik undangan sampai ke rumah tak tenang jantung. Panggil dokter puskesmas. Dokter pun datang membawa balon hitam yang dipencet-pencet. Tengok 180 per 150. Pak, jangan jauh-jauh ya. Kenapa? Takut mati di jalan. Pak ya, urus jenazah. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ternyata bukan salah kambing. Apa salah? Waktu undangan tadi nampak kawan gelang emasnya. Kawan itu pun udah tahu orang sekarang ekonomi susah. Tak semua hati orang bersih. Dipakailah besar. Sebentar, jam berapa ya? Gatal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya pulang ke rumah. Saya udah tanya itu sama dokter spesialis jantung koroner. Pak dokter, ya, aku ini bodoh dalam bidang medis Pak dokter, ya. Ada yang mau tanya Pak dokter, apa? Kenapa orang tak makan daging kambing, tidak makan santan, tidak makan rendang? Kenapa gula darahnya naik, kolesterolnya naik? Kenapa? Kenapa Pak dokter? Kata Pak dokter, sebenarnya Ustaz, ini bukan masalah makanan. Oh, jadi bukan salah makanan? Bukan. Jadi apa? Faktor psikologis. Jadi dokter ini bahasanya lembut. Faktor psikologis. Kalau bahasa Ustaznya apa? Musuh hati. Nyaka bersihkan hati. Jadi Ustaz, kalau nampak kita ada kawan kita dapat nikmat, tetangga kita rumahnya besar, apa tak sakit hati kita? Kita kecilnya Ustaz, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kita rumah kecil, mobil kecil, LGBT, lagi gemuk, bini tipis. Jangan tersinggung, Bapak Ibu kalau dengan ceramah saya nasihatkan jangan tersinggung. Mana tahu kebetulan ada yang sama yang tersinggung. Karena ada beberapa tempat asal tersinggung 2 hari sudah itu mati. Bukan karena saya hebat, nah, karena memang ajal sudah sampai.
Jadi masalah kalau dapat nampak nikmat orang besar ini bagaimana cara mengatasinya Pak Ustaz? Kata Nabi, doakan dia. Sama-sama anak kita sama anak dia, sama-sama satu SD, sama-sama satu SMP, sama-sama kuliah, sama-sama kerja. Tiba-tiba anak dia duluan nikah, tentu telinga kita tak tahan. Anak ibu sama dia kan sama, iya. Kok anak dia dipinang orang duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Tentu marah hati kita. Jadi bagaimana caranya? Doakan dia ketika anak itu pesta nikah datang ke pelaminan, ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan. Besok kalau ada yang begitu doakan. Tapi kalau hati kita bersih, kalau hati tak bersih, doanya sama, bunyinya lain. Barakallahu lakum. Sama-sama nikah, sama-sama nikah. Bisa pula tak punya anak. 10 tahun udah bosan tak ada anak. Kawan itu nikah Januari, April dapat. Apa tak marah gitu, emosi. Jadi bagaimana caranya? Doakan. Datang akikah anaknya, doakan. Apa doa akikah anak? 4. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa walagha ashuddahu. Barakallahu laka fil mawhub. Semoga Allah memberkahi anakmu. Wa syakartal wahib. Kau bersyukur kepada Allah. Wa balagha ashuddahu. Sampai usia anak ini dewasa. Wa ruzikta birrahu. Kau dapat baktinya. Bagi yang hafal, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha ashuddahu. Bagi yang hafal. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakannya dulu. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku pokoknya. Apa yang diberikan Allah. Jadi syarat yang pertama, kalau mau hilang rasa hasad, benci, dengki, musuh hati menengok kawan adalah yang pertama, caranya doakan orang itu supaya dia, nih di atas ini pejabat-pejabat kita, orang-orang hebat nih di atas ini, doakan mereka. Kalau kita doakan mereka, datang malaikat, dikirimkan Allah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Ya Allah, ini tetanggaku rumahnya baru, mobilnya baru. Bukan main sakit hatiku nengok dia, ya Allah. Udahlah mobil itu baru dipasangnya pula kaca 80% gelap tak nampak. Asal bersisi di jalan tak mau dia buka. Diklaksonnya 2 kali. Teng. Panjangkan umurnya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, jadikan anaknya soleh dan solehah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Begitu. Jangan doakan yang tak baik. Ini orang kalau sudah menengok orang lain dapat nikmat, ya Allah, sakit betul hatiku dengan dia. Kalau bisa cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doanya. Dia dapat. Duluan kau kena, dia tak. Oleh sebab itu maka jangan. Aku Pak Ustaz memang tak bisa aku mendoakan dia Pak Ustaz. Kenapa? Sakit betul hatiku. Diejeknya semua serapah, diejeknya aku di internet, diejeknya aku di Twitter, diejeknya aku di BBM, diejeknya aku di YouTube. Sabar. Bapak Ibu tengok orang yang mengejek-ejek saya di internet itu, pernah saya balas? Pernah tak Bapak Ibu menengok saya mencaci maki orang di internet? Ada? Tak pernah saya balas. Kenapa? Saya tak tahu passwordnya. Admin. Saya tahu saya ini pemarah. Saya emosi. Nanti sempat ku baca, ku banting HP hancur orang yang ketawa.
halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kenali dirimu baik-baik, doakan mereka. Mana bisa saya doakan dia Pak Ustaz? Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustaz. Dilemparnya kau pakai batu, lempar dia pakai bunga. Mana bisa Pak Ustaz? Bisa, lempar dia pakai bunga. Udah 2 kali Pak Ustaz, lempar 2 tangkai. Dan 3 kali Pak Ustaz. Untuk yang ketiga ini lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Karena dia udah kurang ajar udah. Kalau bisa jangan yang pot plastik, pot batu terus kasih. Ya tahu dia rasanya sekali. Ya Allah, orang yang mengejek-ejek aku ini ya Allah, tolonglah kirimkan angin hidayah ke dalam hatinya ya Allah. Angin taufikmu, angin hidayahmu, angin kelembutan. Tapi kalau dia tak berubah juga angin puting beliung sekalian. Ratakan dia dengan tanah. Tak boleh. Tak pernah Nabi mendoakan orang yang buruk-buruk patah giginya, berdarah pelipisnya. Apa kata Nabi? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah, mereka berbuat buruk karena tak tahu. Tak perlu kita balas, tak perlu kita balas, Allah membalas. Oleh sebab itu maka serahkan aja sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Skenario Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita sibuk sana sibuk sini, tanduk sana tanduk sini. Ini orang ini macam-macam sifatnya, menanduk ke muka, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Kalau ada model kawan begini, nanti Idul Adha Bismillahi Allahu Akbar. Di muka diletakkan menyipak ke belakang, diletak di belakang menanduk ke muka, diletak di samping menyikut. Ini memang kalau tak kambing sapi deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doakan dia. Yang kedua, fahami bahwa dosa hasad itu luar biasa. Apa dosa hasad itu? Iyyakum wal hasada. Takutlah kalian penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad yakulul hasanat, memakan pahala kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Orang dulu kalau mau menikahkan anak, dikumpullah kayu kering, kayu setinggi rumah. Tiba-tiba datang api membakar. 10 menit api berubah menjadi arang berubah menjadi abu dihembus angin, hilang tak berkesan. Begitulah amal hilang gara-gara hasad. Salat kau terbang, sedekah kau melayang, haji umrahmu tak berkesan gara-gara penyakit hasad. Maka dalam hati, hai Abdul Somad, jangan kau hasad Abdul Somad, nanti pahala ceramah kau hilang. Jangan kau hasad Abdul Somad, nanti segala amal ibadah kau tak ada bisa kau bawa menghadap Allah. Tanamkan dalam hati. Kira-kira Ustaz Somad yang ceramah tentang hasad ini hatinya sudah bersih atau belum? Belum. Saya bersyukur kepada Allah sampai hari ini orang Jepang belum menemukan detektor hasad. Tadi waktu mau masuk ke airport, dompet harus keluar, jam tangan harus dibuka. Begitu masuk, bunyi juga. Jamnya Pak sudah. Apa lagi? Oh itu Pak sepatu, buka lagi sepatu. Ikat pinggang, aku tak pernah mengikat pinggang. Takut sikit-sikit buka, campakkan sekalian. Ada begitu pinggang. Rupanya ada jarum pentol kecil di dalam. Detektor logam ada, tapi detektor hasad belum ada sampai sekarang. Bersyukur kita dan kita berdoa kepada Allah, jangan sampai ada dibuat orang Jepang detektor hasad. Bayangkan ada detektor hasad dipasang di pintu stadion. Siapa yang ada hasadnya berbunyi. Tiba-tiba Ustaz Somad masuk jadi berbunyi.
hasad 80%. Gimana mau ceramah tentang hasad? Tiba-tiba berceramah malam ini, saudara sekalian, mari kita bersihkan hati kita dari hasad. Apa kata panitia? Ini hasil detektor 80%. Dia pula cerita hasad. Allah masih sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Kalau Allah tak kasih, tak sayang, dibukakan aib-aib kita. Sekali hasad, tumbuh teh lalat satu. Sekali hasad, tumbuh teh lalat satu. Sekali hasad, tumbuh teh lalat. Mungkin muka kita ini teh lalat aja sih. Hasad. Nengok orang jilbab baru, hasad. Nengok orang telekung baru, hasad. Nampak telekung orang bagus ya. Udah, ini dah. Itu Pak Ustaz telekung orang. Sengaja pula nanya ke Ustaz pengajian. Ustaz, apa hukumnya pakai telekung bunga-bunga? Hanya untuk menyindir orang. Ustaz itu pun pula menjawab, kalau sekedar bunga 2 tangkai tak apa-apa, tapi kalau sampai bunga melati, bunga mawar, bunga keboja, bunga tai ayam itu. Wah, puas sekali aku jawaban Ustaz itu tadi. Ini mau ngaji, mau nembak-nembak orang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka ini harus dipahami. Orang kalau kena penyakit gula, dia tak tahu. Pagi minum teh 2 sendok, siang minum susu 2 sendok, malam minum kopi 2 sendok. 1 hari 6 sendok gula, 1 toples dia sendiri aja ngabiskan. Tapi begitu dites di puskesmas, dicucuk ujung jari, keluar darah, tampung di kaca, diperiksa manual, ternyata sudah kena penyakit gula. Bapak sudah kena penyakit gula, namanya diabetes. Apa itu diabetes? Diabetes mellitus. Sejak itu kalau ada dikasih orang teh manis, bawa minum gula, takut. Kenapa? Karena dia sudah tahu nanti tulang daging akan membusuk, rontok, hancur, tak ada. Makanya dulu kita kalau bertamu ke rumah orang kan dikasih gula. Sekarang enggak, orang takut gula. Tak ada. Di mana-mana air putih. Tengok air putih. Kenapa gitu? Saya tak ada niat menyindir, demi Allah. Demi Allah. Tadi saya di hotel sudah 3 kali minum teh. Tak ada. Saya penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Demi Allah, wallahi tallahi billahi. Dulu pernah saya menyindir ceramah gara-gara panitia ngajak sindir. Ustaz, tolong Ustaz sindirkan. Apa? Itu ada orang jamaah sudah menyumbang 300 juta, dimintanya balik. Kami sudah sempat utang semen, mintanya balik. Jadi apa judul ceramahnya? Siapa yang meminta duitnya lagi, macam anjing menjilat muntah. Oke, kita sampaikan. Al-aidu ila hibatihi kal kalbi alladhi ya'udu ila qayhi. Orang yang sudah memberikan sedekah dimintanya lagi sama macam anjing yang menjilat muntahnya. Selesai acara pengajian, mohon maaf Ustaz, yang disindir itu tak datang. Sejak itu tak mau disindir. Jadi jangan sampai tersinggung dengan ceramah. Ini harus saya jelaskan dari awal. Jangan sampai nanti Ustaz disindir-sindir. Nah, saya tak pandai itu. Tak tahu saya dari tahap apa judul ceramah mau disampaikan. Tiba-tiba ke situ aja belok. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama, doakan orang yang dapat nikmat itu, nikmat anak, nikmat jabatan, nikmat kekuasaan, nikmat jadi anggota legislatif, nikmat jadi bupati, gubernur, nikmat jadi macam-macam. Yang kedua, pahami dengan baik
kalau sampai aku kena penyakit hasad ini, lebih ngeri daripada diabetes meletus, lebih ngeri daripada jantung koroner, lebih ngeri daripada kurap kadas dan panas. Yang ketiga, apa dia? Bahwa hasad ini hanya menghukum diri kita sendiri. Orang yang kena penyakit hasad, dia menghukum dirinya sendiri. Orang lain rumahnya bagus, rumah dia jelek, hasad dia. Apakah dengan hasadnya itu berubah rumahnya? Tidak. Tetangganya mobil baru, dia pakai kap 70. Yang pakai kap 70 nya beratus. Apakah dengan hasad dia berubah kap 70 itu jadi 32.000? Tidak. Jangan sepeda dengan kap 70. Itu yang perlu dicari-cari orang sekarang. Itu cara memperbaiki ibadah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hasad nih, anak-anak lajang hasad menengok bini kawan cantik, sama-sama satu kuliah, sama-sama satu kampus, sama-sama kerja, tiba-tiba dia nikah bini cantik, menengok bini ini menitik air dia, menengok ini menitik air mata. Tentu muncul hasad, datang hasad. Doakan, hilangkan, hanya menghukum diri sendiri. Oleh sebab itu maka tidak ada penyakit. Dari hasad inilah muncul penyakit hasud. Ini kita akan berikan surprise, door prize, dan ada hadiah. Dia akan dinaikkan dan dipromosikan. Muncul hasud, Pak, jangan apa itu orang jahat, itu orang akhirnya muncul alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, berbisik-bisik. Kalau setan yang menggoda bisa kita bacakan ayat kursi, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tapi kalau kawan nas yang membisik-bisik, kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang berceramah malam ini dan yang mendengar ceramah keluar dari ceramah ini bersih hatinya dari hasad. Yang pertama kali kena hasad itu siapa, Pak Ustaz? Adam alaihissalam dari tanah. Adam dari tanah. Tiba-tiba disuruh Allah semua malaikat sujud kepada Adam. Wa il qulna lil malaikati, kami katakan kepada malaikat semuanya, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Ada satu yang tak mau sujud. Siapa dia? Iblis. Kenapa dia tak mau sujud? Sebab iblis tak mau sujud adalah hasad. Kenapa dia hasad? Kenapa Adam yang sujud malaikat? Adam dari tanah. Ibu, bapak, saya, bapak anggota dewan, semua kita ini diciptakan dari tanah. Ustaz Somad, ya, kita ini semua dari tanah, ya. Kalau memang kita dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Sifat tanah kan rendah, sifat tanah kan baik, sifat tanah kan lembut. Kenapa dia tak baik? Dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Tapi jangan pulang gara-gara ini balik nanti langsung nengok kawan. Ini tanah sengketa. Bukan itu maksudnya. Ceramah itu mengukur diri. Kalau kita habis dengar ceramah pengajian untuk mengukur diri, bukan untuk mengukur orang. Kadang orang kalau sudah dapat meteran 1 meter 100 cm, itu dipakainya untuk mengukur orang. Kau kurang. Dipakai untuk mengukur diri kemari. Tuba liman sawalahu aibuhu an ayyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacatnya sehingga tak sempat memikirkan cacat orang lain. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan kekurangan anaknya
anakku tak pandai ngaji, anakku lari dari pesantren, anakku tak pakai jilbab, sehingga tak sempat memikirkan cacat aib orang lain. Hari ini orang sibuk memikirkan aib anak orang sampai tak sempat memikirkan anaknya. Sibuk memikirkan aib bini orang sampai tak sempat memikirkan aib keluarganya. Sibuk, kenapa sibuk? Di aib, menengok aib sampai 3 kali sehari. Aib pagi, aib siang, aib malam. Apa namanya? Infotainment. Na'udzubillah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini hasad. Jadi yang pertama kali kena penyakit hasad itu adalah iblis. Makanya kalau ada dalam hati kita hasad, jangan-jangan aku ini saudara iblis. Jangan-jangan aku ini saudara iblis. Makanya kalau ada orang hasad, iblis tak menggoda lagi. Bapak ibu kalau ada hasad sedikit aja, iblis tak menggoda. Kenapa? Karena sesama saudara dilarang saling menggoda. Kata iblis kepada anak-anak buahnya, bro, yang ini jangan. Kenapa? My brother. Pak Ustaz, apa beda iblis, setan sama jin? Nama komunitasnya jin. Nama komunitasnya jin. Jin ini bagi 2. Jin baik, jin Islam. Jin tak baik, jin kafir. Yang jin kafir tadi terbagi lagi. Induk dari segala jin kafir itu itulah iblis. Anak buahnya namanya setan. Jadi gundurwo, tuyul, sundel bolong. Kalau jin tadi tinggi, itu namanya bego ganjang. Tinggi dia. Kalau pendek, gundul, tuyul. Kalau gerobak perutnya sundel bolong. Kalau naik sepeda motor, Dracula. Kalau lompat-lompat aja tempel kertas di kening hantu Cina. Kalau berjalan pun tak bisa, suster ngesot. Jadi saya udah hafal tentang hantu-hantu ini. Nah, jin tadi, jin kafir tadi terbagi 2 lagi. Ada jin itu yang ikut waktu kita lahir. Ketika saya lahir ikut dia, itu namanya jin korin. Korin artinya selalu bersama. Ketika saya mati saya meninggal, jin korin saya tadi tak mati, hidup dia. Dan dia bisa masuk ke badan orang. Tiba-tiba ada orang kerasukan di padang Sidempuan. Kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa kau? Aku Abdul Somad. Kalau memang kau Abdul Somad, coba ceramah. Saudara-saudara yang mirip betul. Itu bukan roh saya, itu jin korin saya setelah saya mati. Jadi ada jin itu yang tugasnya jelas, mengikuti Abdul Somad kemana dia ceramah, ke kamar mandi, ke jin korin. Tapi ada jin yang tak jelas kerjanya, di bawah pokok kayu, di apa, itu namanya jin nonjok. Tak jelas kerjanya. Mengambil orang kopi, pakai seragam, pakai pagi. Tak tahu kerjanya apa. Oleh sebab itu maka ini harus diperjelas. Nah, cerita tentang kenapa jauh betul dari hasad ke jin. Karena jin hantu setan hanya bisa masuk ke dalam hati orang yang hasad. Maka minta kepada Allah, ya Allah, bersihkan hatiku daripada penyakit hasad. Sebelum tidur malam, bayangkan semua orang yang kita hasad sama dia. Hasad sama siapa? Kebetulan saya duduk di samping Ketua Komisi 7. Apa tak hasad kita? Duduk di sebelah Komisi 7. Kita cuma ustaz biasa aja. Di Komisi 7 ada mobil dinas, ada tunjangan listrik, ada untuk hasad kita. Maka saya bayangkan wajahnya di malam, ya Allah, Bapak Ketua Sidang Komisi 7, berikan dia taufik dan hidayah untuk membimbing negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Dengan doa itu diturunkan Allah, disembuhkan hati penyakit hasad. Siapa saja yang kita dendam, waktu malam itu kita bayangkan wajahnya. Berat tuh Pak Ustaz, berat. Udah lama Ustaz amalkan itu, sudah lama.
Pertama itu berat. Waktu mendoakan itu bayangkan rasanya mau bawa martil aja gitu. Bayangkan orang yang ngejek-ngejek kita supaya serapah, tapi lama-lama jangan disimpan sampai besok pagi. Apa kata Nabi? Kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu orangnya. Kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu orangnya. Sahabat penasaran, apa betul amal dia? Datang ke rumahnya, tidur sama dia, makan sama dia, menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Amalnya sama. Tahajudnya biasa, puasanya biasa, makannya biasa, tidurnya biasa. Akhirnya dia tanya, hai saudaraku, ya akhi, bahasa Arabnya. Bahasa Jawanya, dulurku. Bahasa Inggrisnya, halal kita sesudahnya. Ya akhi, ku tengok kau amal kau sama saja macam orang lain. Tapi kenapa Nabi mengatakan kau penghuni surga? Solatmu biasa saja, zakatmu biasa saja, sedekahmu biasa saja. Kenapa Nabi mengatakan kau penghuni surga? Kata dia, aku tak ada beda dengan kalian. Hanya saja satu, sebelum tidur malam, segala dendam, kesuman, hasad ku lepaskan, baru aku tidur. Bismika Allahumma ahya. Begitu. Kapan kita mulai? Tak ada gunanya pengajian kalau tak berubah menjadi amal. Mulai malam ini, sebelum tidur malam ini nanti, semua yang aku hasad aku bersihkan. Banyak betul Pak Ustaz. Kalau gitu dicatat itu 10 aja dulu malam. Ada 100 yang kita hasad, 10 kita cicil dulu. Buat skala prioritas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati yang pertama yang menyebabkan keluar dari surga, yang menyebabkan tak mau sujud kepada Adam, hasad. Mudah-mudahan kita bersih dari hasad. Amin. Kita lanjutkan yang berikutnya, penyakit buah daripada hasad, kelanjutan. Kalau sudah hasad bersemayam, mulailah orang minta kepada jin. Tak suka, hasud. Dari hasad berubah menjadi hasud. Hasud tak mempan, mulailah datang ke dukun. Ambil air ludahnya. Kau kaya sekarang ya, mentang-mentang kau kaya sombong. Apa kau ejek aku? Twih. Ambil air ludahnya, bawakan ke dukun. Dukun pun minta kepada jin. Kenapa tak boleh ke dukun Pak Ustaz? Apa salahnya? Dukun sama dokter kan sama. IDI, Ikatan Dukun Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Apa bedanya? Bedanya dokter pakai jarum suntik, dukun pakai menyan. Kan sama Pak Ustaz. Bedanya dukun berkawan dengan jin. Boleh berkawan dengan jin? Tak boleh. Andai bapak sedang berzikir malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang jin. Hai fulan bin fulan, aku adalah jin yang menjaga pokok kayu di depan. What can I do for you? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Maka segeralah membaca, meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin min kulli lamah. Kalau ada begitu nanti. Seandainya Ustaz Somad sedang berzikir malam, tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, aku ingin menjadi kawanmu. Segala permintaanmu akan kukabulkan. Aku akan menjadi temanmu. Maka saya akan menjawab, aku tak perlu berkawan sama engkau, karena kawanku di Instagram sudah 3,5 juta. Mau ngasih tahu aja, agak banyak. Tak usah berkawan sama jin. Cuman masalahnya jin atuk-datuk opung-opung kita dulu, mereka meninggal dunia, jinnya keluyuran datang ke ayah kita. Setelah ayah kita meninggal, jinnya keluyuran tak mati-mati. Sekarang dia datang ke kita. Dia mau melanjutkan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Maka jangan diikutkan.
Jangan diperturutkan. Kalau kita letakkan sajen, diletakkanlah itu jeruk, diletakkan kue, diletakkan kepala ayam, diletakkan darah, diletakkan tulang. Itu makanan-makanan dia semua. Ada pula 3 batang rokok daun nipah. Ternyata jin ini merokok juga. Tak berlaku no smoking bagi mereka. Kalau kita suburkan dia akan tetap hidup. Tapi kalau kita tinggalkan, dia mau ikut kita makan. Pas kita mau makan dia ikut. Tapi kalau kita baca doa dia tak ikut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia tak ikut. Kita mau masuk kamar mandi dia ikut. Kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia tak bisa ikut. Kita mau tidur dia mau ikut. Kita baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Dia tak bisa ikut. Sampai maaf cakap sampai mau berhubungan kelamin pun dia ikut. Itu mengapa banyak anak-anak itu macam setan lah ya. Karena tak baca doa, setan itu ikut nyumbang 5%. Tapi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kalau kita kuat akidah kepada Allah, la ilaha illallah, maka insya Allah kuat kita, maka dia pun akan menjauh, dia pun mencari tempat orang lain. Jadi Pak Ustadz, jin hantu setan itu umurnya panjang. Jin yang menggoda Kabil membunuh Habil masih hidup zaman sekarang. Bayangkan itu panjang umur. Berapa tahun tuh Pak Ustadz? Kau hitunglah sendiri, aku udah cerita aja dah. Tapi ini yang dimuliakan Allah SWT. Hasad sudah kita bahas. Saya mulai tadi ceramah jam 9, sekarang pas jam 10. Baru 1 kita bahas. Sudah tilang pun masuk. Ustaz, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Saya lanjutkan. Setelah hasad muncul penyakit satu lagi, yaitu takabur. Kabir, besar. Takabur, merasa besar. Ciri orang merasa besar kalau jumpa tangan masuk kantong, muka ke atas. Kalau tak orang mengulurkan tangan duluan tak mau. Kalau tak orang menyapa duluan tak mau. Udahlah pesek ke atas muka. Masuk hujan gerimis, basah. Alhamdulillah, selama perjalanan ini saya ketemu orang-orang yang kalau tak disebutkannya jabatannya tak tahu saya dia punya jabatan. Orang rendah hati. Ustaz Somad, ini Bapak Kapolres kita. Ustaz Somad, ini dan Yon, Komandan Yonif sekian. Ustaz Somad, ini Bapak dan Ramil kita. Ustaz Somad, ini Bapak anggota Dewan kita. Ustaz Somad, orang-orang yang rendah hati. Kalau orang sombong, saya paling anti sama orang sombong. Kalau nampak saya orang masuk kantong, saya masukkan pula. Kalau nampak saya dia mendongak, saya lagi. At-takabbur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang yang sombong sodako. Apa kita berbaik-baik sama dia? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang disombongkan ni apa? Tengok baik-baik kulit. Bentuknya retak-retak macam tanah liat yang kering. Diciptakan dari tanah, akan balik kepada tanah. Dari dalam tanah naik ke atas. Ceramah, mati masuk sana. Dari dalam tanah naik ke atas. Sidang, mati masuk sana. Dari dalam tanah naik ke atas. Tanda tangan, mati masuk sana. Dari dalam tanah naik ke atas. Masak, mati masuk sana. Dari dalam tanah naik ke atas. Razia, mati masuk sana. Bukan lama hidup ini. Berapa lama ada di atas ini? Inilah pentas kehidupan dunia. Dan yang naik ke atas ini pasti akan turun. Tadi pertama kali naik protokol, turun. Naik Kori, turun. Naik Bapak anggota Dewan, Ketua Komisi 7, turun. Habis itu naik Ustaz Abdul Somad. Ini tak lama lagi turun.
Kan lama kita di atas ini. Fir'aun kurang hebat apalagi Fir'aun. Di mana Fir'aun sekarang? Fir'aun sekarang di Mesir, di Tahrir Square, di tepi Sungai Nil. Saya pergi ke Mesir waktu kuliah, ingin betul jumpa Fir'aun. Masuk kami ke tempat Fir'aun. Ada di museum, dalam kaca. Banyak penjaganya. Fir'aun, where is Fir'aun? Mana Fir'aun? Oh, kata dia di atas. Hebatnya Fir'aun, udah mati pun di atas juga tempat. Naik kami ke atas. Pas mau masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung. Kenapa? Nengok harga tiket 100 pon. Awak mahasiswa duit tak ada. Tapi kan mau nengok Fir'aun paksa bayar. Masuk ke dalam Fir'aun yang dulu kejam. Yudhabbi'una abna'ahum. Semua anak-anak disembelihnya hidup-hidup. Hari ini Fir'aun terbujur kaku di dalam kotak kaca. Saya tengok dekat-dekat dari mulai, saya perhatikan dari ujung rambutnya, matanya, telinganya, hidungnya, saya tengok semua sampai, tapi dia pakai kolor. Ada kain macam mana? Kakinya, saya tengok ujung kakinya, kukunya semua. Inilah yang dulu menyembelih anak-anak. Inilah dulu yang paling angkuh. Ini orang paling apa kata sombong Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian. Sembelih Musa. Akhirnya mati. Sehebat-hebat Fir'aun, bangunan piramid masih tegak-tegak berdiri di Mesir sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi mati Fir'aun, dan matinya jelek sekali. Nanti Fir'aun mati paling jelek. Gimana matinya? Tersedak di Laut Merah. Mati. Dan sampai sekarang tak ada orang yang mau dikasih nama Fir'aun. Pernah tak Bapak Ibu kenalan seorang? Kenal kan? Fir'aun. Hebat dia. Hebat. Matinya tersedak di Laut Merah. Masuk air ke dalam, mati. Yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Arriquhu, bakar dia. Bakar Ibrahim. Yang membakar Nabi Ibrahim namanya Namrus. Namrus pun hilang dalam kenangan masa, dan mati Namrus itu jelek sekali. Sombong angkuh, Nabi disuruhnya bakar. Gimana matinya Namrus? Nyamuk masuk ke telinga. Mati. Lupa pakai autan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata kalau Syahnu mati disambar geledek, keren kan? Syahnu mati kemarin kenapa? Disambar petir, Pak. Kan menggelegar. Ini kenapa? Nyamuk. Yang satu lagi tersedak. Begitulah ternyata orang-orang yang sombong. Jadi Bapak Ibu kalau ada nanti orang yang sombong, sikit-sikit saya. Itu kemarin saya. Tabligh akbar kemarin malam itu kenapa ramai? Saya ustaznya. Saya, kalau bukan karena saya. Pak, yang selalu nyebut-nyebut saya itu 4, Pak. Yang pertama Fir'aun. Yang kedua Qarun. Yang ketiga Iblis. Yang keempat apa paling itu, Pak? Saya. Kita ini siapa? Kalaulah bukan karena kudrat dan iradat Allah, detak jantung masih berdetak, hembusan nafas, Allah kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Dicabutnya nyawa itu, langsung badan yang hangat berubah menjadi macam sejuk es batu. Datang dokter dari puskesmas merasa leher sejuk, nafas tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus kata dia. Bukan dibungkus sebagai kain baju koko, bukan dibungkus sebagai sorban, dibungkus sebagai kain yang tak berjahit. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tidak. Bukan digunting pakai gunting motongnya, pakai gigi kerak.
Sehelai, dua helai, tiga helai gulung masukkan ke dalam mobil mewah mahal, ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Mobil paling mahal katanya sekarang sedan Ferrari 2 pintu, harga 5 miliar. Tahun 2 pintu, rupanya mobilnya makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti tahun 2020 keluar tak berpintu sama sekali. Tinggal mobil mahal, tinggal keluarga, tinggal anak menantu, tinggal. Apa yang akan kau bawa? Kalau pernah kau menyapu kepala anak yatim, kalau pernah kau bawakan nasi bungkus kepada fakir miskin, beli baju 2, pulang ke rumah, kenapa bang beli baju 2? Anak kita kan 1. Ada anak yatim di belakang sebaya sama anak kita. Ini awal sekolah, pergi kau antarkan bu. Yang membeli bapak, yang mengantar ibu. Jangan bapak ngantar. Nanti bapak ngantar rupanya mah anak yatim itu cantik pula. Udah berkelahi. Ustaz kalau ceramah harus detail sampai ke jumlah SOP-nya. Jangan sampai SOP jadi SOS. Apa itu? Standar operasional setan. Mindset, main otak. Set, bagaimana men-setting otak bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita hanya dipinjamkan Allah pendengaran, penglihatan, nyawa. Setelah itu akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang kaya-kaya mati, yang penguasa-penguasa mati, yang masyhur-masyhur mati. Sebutlah nama. Tapi ada orang yang sudah meninggal tapi namanya tetap kekal abadi. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tetap kenang sepanjang zaman. Manusia mati, apa yang dikenang? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Mudah-mudahan anak cucu-cucu kita meninggalkan nama-nama yang baik-baik saja insyaallah. Jangan sombong, jangan angkuh. Kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu angkuh, sombong, insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa malam ini kaji kita hasan dan takbur. Nanti kalau ada yang nanya siapa yang ceramah tadi malam, qul huwallahu ahad Allahus somad. As-Somad itu nama dia, As-Somad itu dia Allah. Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz, sampai di ujung nanti ketemu Ya Ahad Ya Somad. Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini apa? Ini hambanya, Abdus Somad, hambanya yang tak ada apa-apanya, budak yang tidak akan membawa apa-apa ke rumahnya karena dia hanyalah seorang budak hamba saya. Tapi kalau kau hambakan dirimu kepada Allah, maka bukan Allah yang jatuh rendah, tapi hamba itulah yang akan naik. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nah, Ustaz itu dia yang ceramah, dia yang sombong kan? Baru aja dia ceramah katanya jangan sombong, dia sendiri menyombongkan diri. Mudah-mudahan kita berdoa sampai mati diberikan. Bapak Ibu, setelah pengajian ini kita akan berpisah. Tapi insya Allah kita tetap menyatu dalam doa. Saya tak minta doa banyak-banyak, satu saja dari seluruh jamaah muslimin muslimat pencinta dakwah dari Padang Sidempuan, doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih saja doanya. Besok masih pengajian lagi kita di masjid. Subuh besok jangan lupa datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini mudah-mudahan Allah membersihkan hati kami kita semua dari penyakit hasad dan takabur supaya selamat kita. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi.
Saya datang ceramah di sini, di salam semua dimuliakan, dicium tangan, dibawakan tas, dibawakan koper, nasi aja nggak disuapkan, suap sendiri, makanan. Jadi bagaimana cara menghinakan diri kita? Masuk ke WC, cari masjid yang paling kotor WC-nya, bawakan bros, tutup bros sendiri. Kalau mau rasakan diri, itulah tempat kau yang paling hina, kau kotor. Kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Ini WC masjid, maka bersihkan. Tapi jangan sampai orang lain tahu. Jangan pula besok buat ambil streaming, saudaraku. Mari kita hinakan diri kita. Kita ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Cukuplah kita dengan Allah saja yang tahu. Janganlah semua mau di streaming, semua di streaming. Kalau streaming, tengok sore tak ada like. Ada kau tonton aku streaming ini? Tidak. Rupanya pakai tadi. Paksa besok diulang balik sekali lagi. Beramal harus karena Allah, harus karena Allah. Kalau mau merasakan diri rendah hina, pergi ke panti asuhan sana, pergi ke sana, bawa nasi bungkus, makan sama anak yatim itu, makan. Assalamualaikum Pak Ketua Panti, ya berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200, keluarkan, saya mau makan sama mereka. Semuanya Pak, hendak 3 orang aja. Makan sama mereka. Rasakan bagaimana susahnya penderitaan mereka, sapu kepala. Bawakan kain sama orang tua panti jompo sana. Lakinya sudah meninggal, anaknya tak ada, sebatang kara. Cerita sama dia, menengok dia menyuap nasi, menggeletar tangannya, meleleh air mata kita. 40 tahun akan datang, beginilah bentuk aku. Belum tentu aku bisa disayang orang. Hari ini kau dibanggakan, dimuliakan, dipuja-puji. Bagaimana di masa akan datang? Insya Allah itu akan menghilangkan takabur, angku sombong. Tegak di samping kubur, tegak samping kubur. Tengok. Kalau ada nampak bendera putih orang mati, datang, buka penutup wajahnya, cium, sejuk macam mesbati. Saya kalau ada orang meninggal, saya buka, saya cium. Sesama laki-laki, yang perempuan jangan. Walaupun dah mati, ini orang ngamuk juga lagi. Kalau tak percaya, coba. Tengok pemakaman. Dulu, waktu masih hidup, gagah, tegak, perkasa. Sikit aja dia bercakap, batuk dia mencret orang. Maksudnya, habis semua. Takut orang. Tapi begitu terbujur kaku, melangkahkan kaki, ringan. Mengayunkan tangan, ringan. Ada yang lebih ringan. Apa yang lebih ringan? Menggerakkan kelopak mata. Ini yang paling ringan. Bisa ada Bapak Ibu hitung berapa kali sudah menggerakkan? Tapi begitu malaikat maut mencabut nyawa, jangankan menggerakkan kaki, jangankan menggerakkan tangan, menutup kelopak mata pun tak sanggup. Terbujur kaku dalam keadaan mata melotot. Istri yang dulu katanya sayang bang, buah hati belayan jiwa. Begitu mata melotot, dia pun takut nengok. Pergi dia ke masjid cari Pak Imam, tolong datang ke rumah. Kenapa? Lakiku matanya tak tutup-tutup. Datanglah Pak Imam menutupkan, Allahumma firli fulan bin fulan. Padahal dulu dia yang paling mengejek imam. Dia selalu ngejek imam. Imam muazzin azan, hayya 'alas shalah. Apa kata dia mengejek? Kau aja duluan lah. Padahal ketika kau mati, imam nila yang menutupkan biji matamu. Allahumma firli fulan wa fulan warfa' darajatahum al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah kau tahu, sadar bahwa selama ini sebenarnya kau hanya mimpi saja. An-nasu niam, semua kita ini dalam keadaan tidur, dalam mimpi yang panjang. Yang kaya mimpi jadi orang kaya, yang penguasa mimpi jadi penguasa. Tapi begitu kau mati, falamma matu intabahu, ketika kau mati barulah kau sadar bahwa kau sebenarnya selama ini hanya dalam mimpi yang panjang.
Mudah-mudahan kita selamat dari hasad dan takabur ya Allah. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh yang hadir pada jamaah majlis ilmu malam ini ya Allah. La tana' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala utang piutang kami tolong kami melunasinya supaya kami tidak terjebak pada riba dan syubhat yang haram ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, sahabat kami, anak kami yang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia mendahului kami, curahkan rahmat ampunan bagi mereka, selamatkan dari azab kubur dan neraka ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, mudahkan pertemuan jodohnya, berikan yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Min hafazil Quran wal hafizat. Menjadi anak-anak yang menjadi penghafal Quran. Waszahidat. Yang tunduk dan patuh hidup dalam keadaan zuhud karena menerima takdirmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu merubahnya menjadi amal ibadah yang baik ya Allah. Allahumma la tada' lana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami, bil khusus Padang Sidempuan. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma tahhir qulubana. Sucikan hati kami minal hasadi, dari penyakit hasad, busuati, wal kibriyai wal azamati wat takabburi, daripada penyakit angkuh, sombong, merasa diri besar di antara makhlukmu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari sifat kesulitan dan kesusahan, wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'idani wa ghalabatir rijal. Jauhkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma inna nas'aluka al-huda, kami mohon hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, berkecukupan. Allahumma ghnina bi halalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, tundukkan hati mereka supaya menolong agamamu dengan kekuasaan mereka ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum.